Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Ini kita akan belajar tentang keadilan sebagai wujud hidup orang beriman part yang kedua. Saya ulangi, keadilan sebagai wujud hidup orang beriman part yang kedua. Oke, saya pindah sebentar. Orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Kita mau belajar dari kisah Salomo. Ketika Allah bertanya kepada Salomo apakah yang ia minta darinya, maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah. Sang raja, Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sebagai bekal untuk memimpin rakyat, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil. Jadi pada waktu itu Salomo sangat-sangat mengetahui apa yang ia butuhkan dalam saat dia menjadi, karena dia harus bisa menjadi seorang raja yang adil dan benar. Karena itu dia meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat, supaya dia memiliki kemampuan untuk memutuskan atau memilih jalan mana yang ia akan pilih, atau memutuskan mana yang baik, mana yang benar dengan kehendak Tuhan. Allah memenuhi permintaannya. Hikmat Allah pun dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal itu terbukti ketika ia membawa kepadanya hal itu terbukti ketika orang membawa kepadanya dua orang perempuan yang berkebutuhan bayi, seperti gambar yang ada di sini. Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ia tahu manakah di antara dua orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Jadi dengan hikmat itu Salomo mampu memutuskan mana yang benar-benar ibu dari sang bayi. Keadilan, demokrasi, dan beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi. Pengakuan terhadap kesetaraan mengandung makna bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya. Kesetaraan akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat dan mempunyai etika secara fungsional dan profesional. Prinsip inilah yang membedakan demokrasi dari lain. Melalui kesetaraan ini semua orang sama di hadapan hukum. Semua orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Kemerdekaan dan kebebasan, freedom. Prinsip inilah yang seringkali menjadi momok bagi demokrasi sendiri. Banyak orang cenderung menyalahgunakan kekuasaan sebagai alat untuk menindas sesama serta merampas kemerdekaan dan hak asasi. Berbeda dengan Salomo yang dipimpin oleh hikmat Allah sehingga ia memimpin. Banyak sekali orang menyalahkan karena kekuasaan dengan apa? Supaya dia bisa menindas, dirasa memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya. Jadi itu adalah sangat-sangat berbeda dengan Salomo yang mampu memimpin karena memiliki hikmat dari Tuhan, dan dia bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Jadi kita harus tahu bahwa harus sadar Indonesia adalah negara yang majemuk, banyak sekali perbedaan. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi penopang bagi terwujudnya keadilan, demokrasi, dan HAM. Pada masa kini, pergerakan manusia dari berbagai belahan dunia amat tinggi, sehingga dalam satu negara hidup berbagai bangsa, suku bangsa, budaya, maupun agama. Keberagaman ini dapat melahirkan konflik. Namun, potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman. Kalau kita sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang
banyak sekali perbedaan, adanya keberagaman, kita mampu menghargai satu dengan lain dan mampu meminimalisir konflik yang terjadi karena keberagaman. Selain itu, berpelihara keberagaman juga dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan terhadap sesama manusia. Jadi kita juga harus memberikan penghargaan, menghormati satu sehingga kita hidup saling menghargai. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Keadilan akan menopang kebebasan tiap orang untuk memilih pemimpin yang baik dan benar, serta mengemukakan pendapat demi integritas, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Adil ada hubungannya dengan integritas, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, antara cara dengan pencapaian. Cara yang benar, jujur dan adil akan menghasilkan buah yang baik. Tujuan tentu ditempuh dengan cara-cara yang baik dan rasional. Implikasinya adalah politik yang menggunakan moral, bukan hanya untuk ego kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebaliknya, keadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan demokrasi. Jadi gini, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebaliknya, keadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan demokrasi. Tanpanya ada keadilan, tidak ada demokrasi. Tidak ada demokrasi, tidak ada keadilan bagi Indonesia. Tidak ada keadilan yang seperti apa? Rangkuman dari materi. Keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Ya, jawab baik-baik ya dan dengarkan. Keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai remaja, kamu terpilih untuk mewujudkan keadilan, demokrasi dan HAM dalam kehidupan. Demokrasi dan HAM hanya akan terwujud jika keadilan dan dijadikan penopang utama bagi terwujudnya demokrasi. Allah yang adil menuntut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada tanpa berkecuali. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Demikian yang kalian memahami dan bisa belajar lebih lagi dalam paket dan jika ada yang tidak paham bisa bertanya langsung. Demikian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.